Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam kebaktian masa Pentakosta pada Minggu pagi ini tanggal 31 Mei 2020. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Tianto dengan tema menerima aliran hidup dari Roh dengan warna liturgi merah. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 2. Mulia-mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara.
dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Kita sambut dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 237, bait pertama dan kedua, Roh Kudus tetap teguh. Doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu.
Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah yang Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui, menyesali dosa kita, bertobat di hadapan Tuhan, kita akan menerima berita anugerah. Di dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Para
kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang berbahagia. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa epiklise saya hantarkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber berkat. Bersama umat-Mu kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, sehingga saat ini dalam kekuatan dan kesehatan, bahkan kami boleh bersuka cita melakukan ibadah dalam rangka kami merayakan dan memperingati Hari Pentakosta, di mana Tuhan Engkau telah turun kembali ke dunia menjadi penolong di dalam Roh Kudus yang tinggal tetap diam di dalam diri kami. Berkatilah ibadah Pentakosta ini sehingga boleh berjalan sampai akhir dengan selamat, dan mampukan kami untuk menghayati kasih setia-Mu di mana Engkau hadir dalam diri kami, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur dan boleh senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Bapa di surga, tibalah bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya hormati dan saya kasihi, kita akan menerima pelayanan firman dalam Minggu 31 Mei, di mana kita juga memperingati dan merayakan Hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Maka bacaan firman Tuhan dalam ibadah ini diambil dari bacaan leksionari. Bacaan pertama dari kitab Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, yakni tentang ke-70 orang tua-tua. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35, yakni tentang kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Bacaan kedua diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21, yakni tentang Pentakosta dan khotbah Petrus. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39, yakni tentang air sumber hidup. Dan dalam ibadah ini kita akan mendengarkan dan akan dibacakan dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah
pada Minggu Pentakosta ini adalah menerima aliran hidup dari Roh. Menerima aliran hidup dari Roh. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat Tuhan, hidup itu seperti sebuah perjalanan. Kadang mulus, lancar tanpa hambatan, nyaman seperti jalan tol. Tetapi kadang kita mengalami hambatan-hambatan, kesulitan, dan melalui medan jalan yang sangat terjal. Dan sudah pasti karena hidup itu seperti sebuah perjalanan, maka kadang kita merasa kelelahan tiada tara. Dan juga merasa dahaga, seperti mau mati rasanya. Itulah kehidupan. Kadang terasa nyaman, kadang terasa suram. Bahkan ada yang mengatakan hidup ini kadang sangat kejam. Saudara, Nabi Musa juga ketika memimpin umat Tuhan menuju tanah perjanjian Kanaan, mengalami perjalanan hidup yang amat sangat berat. Tidak hanya secara fisik, melalui padang gurun yang tandus, yang panas, yang ganas. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, secara spiritual. Nabi Musa juga mengalami kondisi yang sangat melelahkan, sehingga Nabi Musa berharap ingin mati. Musa meminta supaya Tuhan membunuhnya daripada dia mengalami celaka. Itu bisa kita lihat, kita baca di dalam kitab Bilangan 11 ayat 15. Jadi Musa minta supaya dia dibunuh saja oleh Tuhan, supaya lebih enak daripada celaka. Nah saudara, jadi Nabi juga manusia, bisa merasa lelah, bisa merasa capek, bisa mengalami stres, depresi, sehingga ingin mati. Meskipun Musa adalah nabi yang sangat besar, tetapi dia juga adalah manusia biasa yang juga mempunyai kelemahan. Apalagi kita manusia biasa. Untunglah perjalanan Nabi Musa itu dipimpin oleh Allah sendiri. Sehingga ketika Musa mengalami kedahagaan, mengalami kelelahan yang amat sangat dan dia ingin mati rasanya, dia kembali disegarkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Dengan salah satu solusi, Allah memberikan rohnya atau sebagian dari rohnya kepada 70 orang tua-tua. Sehingga yang pada waktu itu Nabi Musa sendiri memimpin umat Tuhan, dibantu oleh 70 orang tua-tua ini. Sehingga kepemimpinan Musa dibantu secara kolektif oleh para sesepuh atau para tua-tua. Nah, dari kisah ini kita melihat bahwa roh Tuhan, roh Allah itu berkuasa memberikan aliran kehidupan kepada hambanya, kepada umatnya. Musa yang pada waktu itu bisa diibaratkan sekarat, dia ingin mati, dia menerima roh Tuhan sehingga disegarkan kembali, dipulihkan kembali. Musa menerima aliran kehidupan. Demikian juga tidak hanya kepada Musa roh Tuhan itu diberikan, yakni juga kepada para tua-tua. Ada 70 tua-tua yang akan membantu kepemimpinan Musa itu pun mendapatkan limpahan roh Allah. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus mengundang
barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, sehingga dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Penjelasan teksnya adalah bahwa siapa yang lelah, siapa yang haus dalam perjalanan hidupnya, baiklah dia datang kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Maka apa? Yang datang kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus akan menerima air hidup. Maksudnya air hidup di sini adalah akan menerima Roh Kudus, yakni Roh Allah sendiri. Jadi siapa yang datang kepada Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus, sebagaimana dikatakan dalam sabda Tuhan kitab suci, maka akan menerima Roh Kudus. Memang pada waktu itu Roh Kudus belum dinyatakan, karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Jadi ini adalah janji Kristus tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang yang percaya, kepada orang yang mau datang kepadanya. Dan Roh Kudus inilah yang berkuasa memberikan kesegaran jiwa. Roh Kudus inilah yang akan menyegarkan hidup kita di dalam perjalanan kita, yang mana tadi saya ungkapkan bahwa di dalam perjalanan hidup kita kadang melelahkan. Kadang kita menghadapi atau melewati jalan yang terjal, yang banyak hambatan, sehingga kita merasa tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menguatkan, yang akan menuntun, mendampingi, menyegarkan, sehingga di dalamnya akan terjadi aliran-aliran kehidupan. Seperti tadi yang dialami dalam kitab Bilangan Nabi Musa dan juga para tua-tua Israel pada waktu itu. Akan mengalir aliran kehidupan, sehingga kehidupan orang yang percaya, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang menerima Roh Kudus akan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi dunia ini. Nah, saudara terkasih, hal ini jelas dari pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 7 ini digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Pada waktu itu para murid Tuhan Yesus juga mengalami perjalanan hidup yang sepertinya mentok, yang sepertinya sudah stagnan, yang sepertinya sudah tidak tahu apa lagi yang harus dikerjakan. Mereka menghadapi ancaman, mereka menghadapi tekanan dari orang-orang Romawi, dari orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem, dan mereka sudah berada di Yerusalem dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sedangkan mereka akan menghadapi masyarakat yang tidak percaya, bahkan orang-orang yang membenci, membunuh Yesus. Dan mereka harus bersaksi di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Tentu butuh keberanian, butuh kekuatan yang luar biasa. Nah, dalam kondisi seperti itu, sabda Tuhan Yesus digenapi. Saat mereka berkumpul dan berdoa di Yerusalem pada waktu itu, Tuhan mencurahkan Roh Kudus, sehingga aliran hidup terjadi dalam diri orang-orang percaya dan para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga ketika mereka dicela, orang-orang mengatakan ini pasti sedang mabuk anggur. Ini kan murid-murid Yesus,
yang disalibkan itu dan sebagainya, mereka memiliki keberanian. Mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lain, bersaksi tentang karya Allah. Dan Simon Petrus yang kita tahu dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, dia takut mengakui Yesus sebagai guru. Ternyata dia berani tampil ke depan dan dia berkhotbah, dia menjelaskan tentang siapa Yesus, apa karya Yesus. Dan pada ayat 21 dia mengatakan bahwa siapa yang menyebut nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Jadi kita melihat di sini ada suatu dinamika yang terjadi di dalam diri para murid yang telah menerima Roh Kudus. Ada aliran hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan selanjutnya, pada waktu itu kira-kira 3.000 jiwa bertobat dan dibaptiskan. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Roh Kudus itu berkarya, bagaimana aliran hidup dari Roh itu bekerja kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, sebagaimana yang dikatakan kitab suci, sehingga tidak akan mengalami kehausan lagi, bahkan di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Nah, saudara yang terkasih, dari bacaan ini bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, sebagaimana dikatakan di dalam kitab suci. Apakah kita sungguh-sungguh sudah memiliki sikap perilaku di mana kita benar-benar datang kepada Yesus? Atau ternyata kita ini mengaku percaya kepada Yesus, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anggota jemaat Tuhan, tetapi ternyata kita tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita renungkan sabda Tuhan ini. Karena kunci yang pertama sebagaimana Tuhan Yesus katakan adalah mari datanglah kepadaku. Nah, oleh karena itu mari melalui sabda Tuhan dan juga dalam rangka kita merayakan memperingati hari Pentakosta turunnya Roh Kudus ini, yang pertama kiranya kita semakin teguh dalam iman dan semakin giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Inilah kuncinya, semakin teguh dalam iman dan semakin giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena makna Tuhan Yesus mengundang mari datanglah, itu ada supaya kita dekat, kita bersama, supaya ada persekutuan. Minum air di dalam Kristus, yaitu Roh Kudus. Artinya kita betul-betul ada dalam persekutuan dengan Roh. Roh di dalam jiwa kita, Roh tinggal diam di dalam hati kita, dan kita senantiasa bersekutu dengan Roh Tuhan. Dan itu juga kita barengi dengan persekutuan kita dengan sesama orang-orang percaya. Dan itu ditunjukkan bagaimana para murid pada waktu itu mereka bertekun, mereka berkumpul bersekutu dalam doa di kota Yerusalem. Bahkan ketika gereja itu lahir, mereka juga memiliki ketekunan dalam persekutuan. Mereka rajin berdoa, mereka juga rajin mendengarkan pengajaran para rasul, dan mereka juga memecah-mecah roti seperti diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kemudian yang kedua, kiranya kita semakin mempunyai keberanian untuk bersaksi dan melayani. Jadi kalau kita menghayati, kita percaya bahwa air hidup Roh Kudus itu telah tinggal diam di dalam diri kita,
Karena kita telah datang kepada Yesus, kita bersekutu dengan Dia, maka kita harus memiliki keberanian, semangat untuk bersaksi dan melayani. Karena apa? Karena kita tidak sendirian, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memampukan kita. Sebagaimana Tuhan juga menjanjikan itu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi dalam penghayatan ini mestinya kita juga semakin memiliki keberanian untuk bersaksi dan melayani. Seperti yang dilakukan para murid pada waktu itu, seperti yang dilakukan Simon Petrus pada waktu itu. Memiliki keberanian meskipun ada ancaman, ada tekanan. Meskipun ada kesulitan-kesulitan, tetapi kita tidak takut. Karena Roh Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, penghiburan, keberanian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan kita akan menjadi berkat yang menghidupkan umat manusia dan lingkungan. Seperti dalam nyanyian Mazmur 104, bahwa kehadiran Roh Tuhan itu akan menghidupkan ciptaan Tuhan. Maka demikian juga kehadiran kita, keberadaan kita sebagai orang percaya yang telah menerima Roh Kudus, maka kehidupannya akan menjadi berkat dan menghidupkan orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu menjadi refleksi bagi kita, sudahkah kita sebagai orang Kristen, sudahkah kita sebagai gereja, kehadiran kita, keberadaan kita itu sungguh-sungguh menghidupkan, menjadi berkat, atau malah sebaliknya, keberadaan kita, kehadiran kita justru membinasakan, justru membuat gersang, justru membuat banyak pihak mengalami kedahagaan atau kehausan. Mari hal ini kita refleksikan, khususnya saat ini ketika kita merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Maka mari kita menghayati dan merefleksikan dengan bertanya, apakah sungguh kuasa Roh Kudus itu hadir di dalam hati jiwa kita, tinggal diam di dalam jiwa kita. Dan kalau itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bersyukur. Karena apa? Kita tidak akan mengalami kehausan lagi, kita tidak akan mengalami kedahagaan lagi, meskipun perjalanan hidup kita terjal, meskipun perjalanan hidup kita serasa berat sekali dengan tantangan-tantangan dan ancaman, kita tidak lekas menyerah, kita tidak berputus asa. Karena apa? Ada Tuhan beserta kita, ada Roh Kudus yang senantiasa membimbing, menghibur, menguatkan, dan menghidupi jiwa dan kehidupan kita terus, sehingga kita tetap bersemangat dalam melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Dan demikian juga, apakah kita juga senantiasa memiliki persekutuan yang indah dengan Allah di dalam Kristus, yang tentu secara lahir, secara duniawi juga kita harus memiliki persekutuan yang indah dengan sesama, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita. Bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kita membangun komunikasi, apakah dengan keramahan, dengan cinta kasih, dengan pelayanan, dengan kasih mesra, dengan hormat, sehingga kehadiran kita menjadi berkat yang menghidupkan, yang menyejukkan. Jangan-jangan sebaliknya, wah itu orang Kristen, wah itu gereja, sombong, angkuh, tidak empati kepada tetangga, tidak empati kepada sesamanya yang menderita, yang kesusahan misalnya. Ini menjadi refleksi bagi kita, saudara-saudara.
Sehingga ternyata kehadiran kita, keberadaan kita tidak menghidupkan. Padahal kalau roh Allah itu sungguh-sungguh hinggap dan tinggal diam di dalam kehidupan kita, itu akan menghidupkan dan akan mendatangkan aliran-aliran kehidupan bagi banyak orang, banyak pihak. Bahkan alam semesta, segala ciptaan Tuhan pun ikut merasakan. Bahkan kepada makhluk yang dianggap jahat, orang-orang yang dianggap jahat pun keberadaan kita menjadi berkat. Kalau kita melihat dalam Mazmur 104 ada kata-kata Lewiatan. Ya, Lewiatan itu ditafsirkan sebagai naga laut. Ya, naga laut yang ganas, yang jahat. Tetapi juga dengan kehadiran roh itu bisa bermain bersama-sama, bisa berdamai. Inilah keberadaan kita. Jadi roh Tuhan, roh Allah datang untuk menghidupi, menjadi berkat bagi kita jemaat, bagi kita umat Allah, bagi kita orang-orang yang percaya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang saya kasihi, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, sebagaimana saat ini kita telah mengakhiri bulan Mei, karena ini tanggal 31 Mei, besok kita masuk bulan Juni, dan kita sudah merasakan beberapa bulan kondisi krisis karena pandemi COVID-19. Banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan karena keterbatasan-keterbatasan. Dalam ibadah pun kita juga tidak bisa berkumpul bersama dengan tatap muka. Kita bisa melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, atau ketika kita mengadakan perkumpulan harus dengan pembatasan-pembatasan. Demikian juga dalam bidang ekonomi, kesulitan-kesulitan mulai dirasakan karena banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, ataupun juga harus ada pengurangan jam atau waktu kerja kita, yang tentu berakibat pada pengurangan penghasilan, pendapatan atau gaji. Demikian juga mungkin kita yang punya bisnis, kita tidak bisa mengerjakan bisnis dengan leluasa seperti sebelumnya. Bahkan ketika kita berada di luar, kita merasa ada ancaman-ancaman karena virus tidak kelihatan kapanpun bisa menyerang dan menjangkiti kita atau orang-orang yang kita kasihi. Nah, dalam situasi seperti ini, banyak orang merasa bahwa kehidupan ini atau perjalanan hidup ini rasanya sudah mentok, atau seperti orang yang haus, orang yang sekarat, yang tidak ada pengharapan. Tetapi mari di dalam kehadiran Roh Kudus yang sesungguhnya selama ini telah menyertai kita dan selama ini telah menuntun, mengajarkan, membimbing, menghibur kita. Oleh karena itu mari kita rasakan kuasa kasih-Nya, mari kita hayati tuntunan bimbingannya, sehingga kita boleh melanjutkan perjalanan hidup ini di tengah situasi krisis, di tengah ancaman badai COVID-19 atau apapun, kita tetap berjalan di dalam Roh Tuhan, dan kita tetap menjadi berkat bagi kehidupan ini. Oleh karena itu, mari dengan penuh pengharapan, optimisme, dan tetap semangat kita menjalani kehidupan kita selanjutnya, perjalanan kita selanjutnya, bulan Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Meskipun ada ancaman, meskipun ada virus corona dan sebagainya, mari kita tetap berjalan, bekerja sama dengan pemerintah, dengan para pihak untuk tetap menjalankan protokol-protokol yang sudah diatur, sehingga kita tetap bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, demikian juga membatasi ruang gerak penyebaran virus corona. Demikian juga di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang lain, kita tetap bersandar
percaya Roh Kudus akan menghidupkan kita dan kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Pentakosta. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, Tuhan sumber hidup, sumber berkat, sumber pertolongan, kembali bersama umat-Mu kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang besar, yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami umat-Mu. Melalui sabda-Mu kami diingatkan, sudah sejak dahulu kala Engkau hadir menyertai umat-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Baik melalui perjalanan umat-Mu menuju tanah perjanjian Kanaan. Demikian juga pada masa lahirnya gereja, hari Pentakosta, Engkau juga mencurahkan Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga sampai saat ini kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kami, gereja Tuhan, kami orang-orang percaya. Maka di dalam kehidupan kami mengalir aliran kehidupan, mengalir kuasa Roh Kudus yang menghidupkan kami, demikian juga segala ciptaan yang ada di sekitar kami boleh merasakan berkat karena kuasa kehadiran Roh Kudus. Kiranya melalui sabda ini boleh kami pegang teguh, sehingga dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup ini, kami tidak takut. Meskipun banyak tantangan, ancaman, meskipun ada banyak bahaya, kesulitan menghadang. Karena sesungguhnya kami tidak sendirian, tetapi Tuhan beserta kami, Tuhan menuntun kami. Maka mampukanlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa datang kepadamu mengandalkan Engkau, untuk senantiasa mengutamakan Roh Kudus memimpin menyertai hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, dalam bimbingan dan kuasa Roh Kudus saat ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit, yang saat ini mengalami lemah tubuh. Engkau jawabnya. Demikian juga yang sedang mengalami keprihatinan karena berbagai pergumulan. Engkau pulihkan, Engkau berikan semangat pengharapan, sehingga boleh dikuatkan dan boleh bersuka cita kembali. Bagi saudara-saudara kami yang memiliki berbagai pergumulan dan perkara, Roh Kudus membimbing, menolong, sehingga boleh menghadapi segala perkara dengan kekuatan dari Tuhan.
Berikanlah hikmat, berikanlah kesabaran, dan kiranya melalui segala peristiwa kehidupan, melalui segala masalah, iman kami semakin murni di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam percaya kami kepadamu tidak akan sia-sia. Bahkan setiap orang yang menyebut nama Yesus Kristus akan diselamatkan. Bapa, kami serahkan keluarga kami dan pergumulannya kepadamu. Engkau memberikan kekuatan penghiburan. Demikian juga biarlah keluarga kami boleh tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Demikian juga keluarga besar kami, gereja Tuhan, baik GKJ Kerapiak maupun gereja-gereja Tuhan di muka bumi, yang terlebih saat ini boleh menghayati, merayakan kuasa Roh Kudus yang hadir, yang menuntun. Engkau berikan semangat dan sukacita bagi gerejamu untuk terus bersama-sama membangun persekutuan, melayani dan bersaksi meskipun di tengah-tengah situasi krisis karena COVID-19 ini. Kiranya semua tidak menjadi kendala bagi kami untuk terus bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus. Bapa, Engkau jauhkan gerejamu dari mara bahaya dan dari segala yang jahat. Kami juga berdoa bagi masyarakat, bagi bangsa kami, Indonesia, demikian juga negara-negara yang lain. Engkau berkati dengan damai sejahtera-Mu, terlebih saat ini yang mengalami krisis karena pandemi COVID-19, sehingga banyak menimbulkan korban, baik itu yang mengalami kematian, baik itu yang saat ini masih dirawat karena sakit, baik itu yang harus diisolasi ataupun kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kiranya Engkau menolong bangsa-bangsa di dunia sehingga peristiwa ini boleh menjadi pelajaran yang berharga supaya kehidupan senantiasa mengutamakan Allah, takut akan Allah, mengandalkan Allah, dan pemulihan itu hanya ada pada kuasa Allah. Karena kami percaya kehadiran Roh Kudus akan memulihkan segala yang ada. Kehadiran Roh Kudus akan menghidupkan segala yang ada, yakni ciptaan Tuhan yang baik. Bapa di surga, demikianlah syafaat dan permohonan kami. Semua ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang begini firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita akan diiringi dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 289 bait yang pertama, Tuhan Pencipta Semesta. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita
membawa persembahan ini ke dalam doa, mari kami hantarkan. Kembali kami bersujud ke hadirat-Mu ya Bapa. Jikalau di dalam kebaktian ini kami boleh merasakan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih pada saat ini juga Tuhan sudah menaburkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang saat ini boleh kami terima ini Tuhan, boleh hidup di dalam hati dan jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Bapa di dalam surga, di dalam kebaktian hari ini, kami membawa persembahan. Seberapa yang saat ini boleh kami kumpulkan ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadikan sarana di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam gereja Kristen Jawa Kerapia ini, dan juga masyarakat yang membutuhkan. Bapa, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap rezeki di dalam keluarga-keluarga ini, sehingga keluarga-keluarga ini Tuhan senantiasa boleh hidup mengucap syukur di dalam Engkau. Dan kami menyerahkan juga saudara-saudara kami Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, biarlah saudara-saudara kami ini Tuhan berkati dan urapi juga, sehingga di dalam kebaktian yang akan datang, saudara-saudara kami ini boleh mempersembahkan sebagai persembahan ucapan syukur yang senantiasa Tuhan curahkan dan limpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan jikalau sebentar lagi kami boleh mengakhiri kebaktian pada saat ini, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kami boleh hidup berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk pada pengutusan, kita lakukan dengan bersaut-sautan. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Adrenging tias kula ngaturken panuwun Gusti, paduka ngasihi kula kagungan punika Gusti pisungsung kula.